Pada tahun 2011, sebuah kapal penelitian berdiri sendirian di tengah Samudra Pasifik, ratusan kilometer jauhnya dari pulau terdekat. Tidak ada apapun di cakrawala ke segala arah, hanya hamparan air. Di bawah kapal itu, sebuah rangkaian kamera perlahan-lahan tenggelam ke bawah. Sudah lebih dari 1 jam ia terus jatuh, namun dasar laut belum juga tergapai. Pada kedalaman seperti ini, cahaya matahari hanyalah sebuah kenangan. Ia lenyap ribuan meter yang lalu. Suhu air nyaris menyentuh titik beku, dan tekanan yang menekan dari segala penjuru kini lebih dari 1000 kali lipat tekanan yang kamu rasakan saat berdiri di tepi pantai. Tidak seorang pun di atas kapal itu berharap akan menyaksikan sesuatu yang hidup di sana. Tempat ini seharusnya menjadi sudut paling kosong di seluruh bumi. Sebelum kita ungkap apa yang berhasil direkam oleh kamera itu, jangan lupa tekan suka dan berlangganan. Karena semakin dalam kita menyelami, semakin aneh planet kita sendiri terasa. Ternyata mereka salah. Ketika rekaman itu kembali ke permukaan, ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sesuatu yang, berdasarkan semua aturan yang dipahami para ilmuwan saat itu, seharusnya tidak mungkin bisa bertahan hidup di tempat ia direkam. Momen itu memicu lebih dari 1 dekade ekspedisi menuju tempat paling dalam dan paling keras yang ditawarkan planet kita. Sebuah jurang yang begitu dalam, sehingga jika kamu menjatuhkan Gunung Everest ke dalamnya, puncaknya masih akan terendam lebih dari 2 kilometer di bawah permukaan air. Apa yang ditemukan para peneliti di sana sejak saat itu jauh lebih aneh dari kebanyakan fiksi ilmiah. Ada makhluk berlapis pelindung keras, hewan-hewan bercahaya yang belum pernah ada yang bisa menamainya, 1 sel hidup berukuran sebesar mangga, dan seluruh ekosistem yang bertahan tanpa secercah pun sinar matahari yang pernah menyentuhnya. Kita menghabiskan miliaran dolar untuk mengarahkan teleskop ke planet-planet yang jauh, berharap menemukan secuil petunjuk tentang kehidupan asing. Sementara itu, ada dunia asing yang duduk diam di dasar samudra kita sendiri, dan kita bahkan baru saja mulai mengintipnya. Inilah Palung Mariana, dan sebelum video ini berakhir, kamu akan mengerti mengapa sebagian ilmuwan menganggapnya lebih mencekam dari apapun yang mungkin kita temukan di luar angkasa. Mari kita mulai dari hal paling mendasar, karena angka-angkanya saja sudah sulit untuk dicerna. Palung Mariana terletak di bagian barat Samudra Pasifik, beberapa ratus kilometer di sebelah timur Kepulauan Mariana, tidak jauh dari Guam. Bentuknya seperti luka melengkung panjang di dasar laut, membentang sekitar 2.550 kilometer, hampir sama dengan jarak dari New York ke Los Angeles, menyerupai bulan sabit yang terukir di dasar samudra. Titik terdalam di sana punya nama tersendiri, yaitu Challenger Deep, yang menjorok ke bawah hingga sekitar 10.935 meter di bawah permukaan laut. Sebagai perbandingan, Gunung Everest, gunung tertinggi di bumi, memiliki ketinggian sekitar 8.849 meter. Kalau Everest diangkat dan dimasukkan ke dalam Challenger Deep, puncaknya masih akan terendam lebih dari 2 kilometer di bawah air. Bahkan kalau ditumpuk lagi dengan sebuah gunung kecil di atasnya, tetap saja tidak akan menyentuh permukaan. Lalu, bagaimana lubang sedalam ini bisa terbentuk? Jawabannya ada pada tektonik lempeng. Lempeng Pasifik, salah satu lempengan batu raksasa yang membentuk kerak bumi, perlahan-lahan menyelip ke bawah lempeng Mariana yang lebih kecil dalam proses yang oleh para ahli geologi disebut subduksi. Ini adalah tumbukan yang sangat lambat dan melelahkan, berlangsung selama puluhan juta tahun, dan palung itu pada dasarnya adalah bekas jahitan yang ditinggalkan dari proses tersebut. Sekarang, bayangkan apa artinya kedalaman itu bagi makhluk apapun yang mencoba bertahan hidup di sana. Tekanan di dasar Challenger Deep lebih dari 1000 kali lipat dibandingkan tekanan yang kita rasakan di permukaan laut. Para ilmuwan menggambarkannya kira-kira setara dengan beban 50 pesawat jumbo jet yang menekan satu titik sekaligus. Lambung kapal selam baja yang tidak dirancang khusus untuk kedalaman ini akan hancur seketika, seperti kaleng minuman yang terinjak kaki. Suhu airnya berada tepat di atas titik beku. Dan tidak ada cahaya sama sekali, bukan cahaya redup, bukan sinar samar, melainkan benar-benar nol. Cahaya matahari biasanya berhenti menembus air laut pada kedalaman sekitar 1000 meter. Challenger Deep hampir 11 kali lebih dalam dari itu. Dengan semua kondisi ini, rasanya hampir tidak masuk akal bahwa hanya 3 wahana sederhana dalam sejarah manusia yang pernah berhasil mencapai dasar terdalam tersebut.
Ikan ini kemudian diberi nama Mariana Snailfish. Sekilas, penampilannya sama sekali tidak mencerminkan tempat tinggalnya yang begitu keras. Tubuhnya lembut, hampir seperti gel. Tidak ada sisik keras. Kulitnya begitu tembus cahaya hingga hampir bisa dilihat isinya. Matanya kecil dan berwarna hitam. Tampilannya rapuh, seperti hewan yang lebih cocok ditemukan di kolam pasang surut dangkal. Bukan di dasar palung terdalam di seluruh planet ini. Ikan ini bergerak dalam kelompok kecil yang longgar di sepanjang dasar laut, memburu udang kecil dan invertebrata mungil lainnya yang juga tinggal di sana bersamanya. Nah, disinilah hal-hal mulai terasa aneh. Kalau kamu membawa Mariana Snailfish ke permukaan, tubuhnya akan hancur berantakan. Bukan karena ia rapuh dalam pengertian biasa, melainkan karena seluruh strukturnya dibangun dengan asumsi bahwa ia akan selalu berada di bawah tekanan yang luar biasa besar. Tulang-tulangnya tipis, tengkoraknya tidak pernah mengeras sepenuhnya seperti kerangka ikan pada umumnya. Dan itu bukan cacat, itu adalah sebuah pertukaran. Membangun kerangka mineral yang kaku membutuhkan energi. Di lingkungan di mana makanan sangat langka, setiap sedikit energi yang bisa dihemat tubuh ikan ini akan dialihkan semata-mata untuk bertahan hidup, bukan untuk membentuk kerangka yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Di kedalaman seperti itu, tekanan yang bisa menghancurkan kapal selam baja justru menjadi yang menopang tubuh ikan ini. Sel-selnya sudah beradaptasi untuk berfungsi secara normal di bawah beban tersebut. Hilangkan tekanannya, bawa ia ke permukaan, dan struktur yang sama itu justru menjadi tidak stabil. Ikan yang mampu bertahan di lingkungan paling ekstrem di planet ini bisa hancur oleh satu-satunya lingkungan yang kita anggap normal. Coba pikirkan apa artinya itu sesungguhnya. Ini bukan hewan yang sekadar bertahan dari tekanan ekstrim. Ini adalah hewan yang dibentuk oleh tekanan itu sendiri. Seluruh keberadaannya ditentukan oleh sebuah kekuatan yang akan melenyapkan hampir semua makhluk lain di bumi. Dan Mariana Snailfish hanyalah penghuni pertama yang berhasil dikonfirmasi keberadaannya oleh para ilmuwan. Namun udang raksasa berbaju besi itu bukan satu-satunya keanehan di sana. Pada tahun 2019, para peneliti yang sedang menjelajahi bagian terdalam palung tersebut menemukan sesuatu yang pada awalnya terasa tidak masuk akal. Jauh di dalam zona hadal, sebutan untuk kedalaman laut di bawah 6.000 meter, mereka menemukan makhluk mirip udang yang disebut amfipoda super raksasa. Beberapa di antaranya berukuran hampir 30 cm. Sebagai perbandingan, amfipoda yang biasa ditemukan di kolam pasang surut atau terumbu dangkal umumnya hanya berukuran beberapa milimeter saja. Menemukan makhluk yang 100 kali lebih besar di kedalaman, di mana makanan sangat langka tentu langsung memunculkan banyak pertanyaan. Di sebagian besar lingkungan ekstrem, hewan cenderung berukuran lebih kecil, bukan lebih besar, karena tubuh yang kecil membutuhkan lebih sedikit energi untuk bertahan hidup. Lalu mengapa amfipoda ini justru berkembang ke arah sebaliknya? Para peneliti pun mulai mengamati lebih dekat apa sebenarnya yang menyusun eksoskeleton mereka. Ternyata, aluminium ditemukan terjalin langsung di dalam cangkang itu sendiri. Hal ini hampir tidak pernah dijumpai dalam dunia biologi. Makhluk hidup pada umumnya menggunakan kalsium, silika, atau kitin untuk membentuk cangkang dan kerangka tubuh mereka. Namun menyertakan logam seperti aluminium sebagai pelindung tubuh adalah strategi evolusi yang sangat jarang ditemukan dimanapun di muka bumi ini. Penjelasan yang paling diterima saat ini adalah bahwa amfipoda ini menyerap jejak aluminium dari sedimen di dasar laut, lalu secara kimiawi mengubahnya menjadi lapisan pelindung pada eksoskeleton mereka. Lapisan tersebut tampaknya berfungsi melindungi cangkang mereka agar tidak perlahan-lahan terlarut. Sebab air di palung dalam memiliki sifat yang cukup korosif dan tanpa lapisan pelindung, cangkang yang terbuka akan terkikis seiring waktu. Gaya hidup mereka pun selaras dengan pelindung tubuh yang mereka miliki. Amfipoda super raksasa ini adalah pemulung sejati. Mereka memakan apa saja yang melayang turun dari dunia di atas mereka, ikan mati, kayu yang tenggelam, materi organik yang membusuk, dan semakin sering, sampah plastik yang telah tenggelam hingga ke dasar samudra. Kita akan kembali membahas soal plastik ini nanti, karena ternyata itu adalah cerita yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Para peneliti juga mencatat bahwa amfipoda ini menggunakan ekor berduri tajam sebagai cara untuk melindungi diri dari pemangsa, perilaku yang belum pernah terekam sebelumnya pada spesies ini sebelum ekspedisi-ekspedisi tersebut dilakukan. Bayangkan sejenak, makhluk mirip udang yang panjangnya hampir 30 cm, mengenakan cangkang berlapis logam.
Ia membangunnya sendiri dari dasar laut, menggunakan ekor berduri sebagai senjata dan tetap bertahan hidup di salah satu lingkungan paling menekan di bumi. Kedengarannya seperti sketsa konsep dari film fiksi ilmiah, tapi ini nyata dan bahkan bukan itu biologi paling aneh yang pernah dihasilkan palung ini. Sel tunggal seukuran mangga. Kebanyakan organisme bersel satu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kita butuh mikroskop hanya untuk memastikan keberadaannya. Di Palung Mariana, aturan itu tidak berlaku. Dalam sebuah ekspedisi pada tahun 2011, para peneliti menemukan struktur-struktur besar berwarna pucat yang tergeletak di dasar samudra. Beberapa di antaranya berukuran lebih dari 10 cm, kira-kira sebesar buah mangga. Organisme ini disebut xenophore. Dan yang membuatnya aneh bukan sekadar ukurannya, melainkan apa sebenarnya makhluk ini secara teknis. Xenophore, berdasarkan definisinya, adalah satu sel tunggal. Namun berbeda dengan sel biasa yang hanya memiliki satu inti. Xenophore menyimpan banyak inti di dalam satu sel yang sama. Itulah mengapa para ahli biologi menyebutnya multinukleat. Dalam bahasa sederhana, bayangkan satu unit biologis tunggal yang menjalankan tugas yang biasanya memerlukan keseluruhan organisme multisel, sistem organ, dan sistem saraf yang terkoordinasi. Semua itu dikemas dalam satu sel saja. Ia membangun cangkangnya sendiri menggunakan partikel sedimen dan mineral yang dikumpulkannya dari lumpur di sekitarnya, membentuk struktur yang penampilannya hampir menyerupai spons atau formasi karang rapuh yang tersebar di dasar laut. Belum ada yang benar-benar memahami bagaimana sebuah struktur yang terbuat dari satu sel tunggal bisa tumbuh sebesar itu, sekaligus bertahan di bawah tekanan luar biasa, dalam kegelapan hampir total, dan di lingkungan yang nyaris tidak menyediakan makanan sama sekali. Teori utama yang dikemukakan para peneliti adalah bahwa ukuran tubuh Xenophera yang sangat besar mungkin justru merupakan strategi bertahan hidupnya itu sendiri. Struktur yang lebih besar memiliki luas permukaan yang lebih luas, dan permukaan yang lebih luas berarti lebih banyak kesempatan untuk menyerap nutrisi langka yang melayang di lingkungan tempat makanan sangat sulit ditemukan. Alih-alih besar meskipun kondisinya begitu keras, makhluk ini mungkin besar justru karena kondisi tersebut. Ini sungguh hal yang aneh untuk direnungkan. Sebuah sel hidup tunggal yang ukurannya kira-kira sebesar sepotong buah, diam-diam bertahan di kedalaman yang belum pernah sekalipun disentuh cahaya matahari, menjalankan fungsi seluruh organisme seorang diri. Dan kalau satu sel yang bertahan di sana terasa mengusik pikiran, tunggu sampai kamu mendengar tentang makhluk yang belum berhasil diberi nama oleh siapapun. Mari kita berhenti sejenak di sini, karena kita baru sampai sekitar separuh dari apa yang telah terdokumentasi di sana. Sejauh ini, kita sudah membahas seekor ikan yang kerangkanya dipertahankan oleh tekanan yang sama, yang bisa menghancurkan kapal selam. Seekor udang sepanjang 30 cm yang membangun perisai logamnya sendiri, serta satu sel sebesar mangga yang bekerja layaknya satu organisme utuh. Kalau kamu merasa sama terganggunya seperti saya ketika meneliti ini, tolong bantu saya dengan menekan tombol subscribe. Itu benar-benar membantu kanal ini terus menghadirkan konten seperti ini. Karena bagian yang akan datang berikutnya adalah bagian yang membuat bahkan para ilmuwan dalam ekspedisi itu ikut terdiam, ubur-ubur tanpa nama. Dalam sebuah ekspedisi NOAA yang menjelajahi kawasan di dekat Palung yang disebut Enigma Seamount, para peneliti sedang merekam di kedalaman sekitar 3.700 meter ketika sesuatu melayang langsung ke dalam frame kamera dan tidak ada satupun anggota tim yang mengenalinya. Makhluk itu memiliki tentakel panjang dan tipis yang menjuntai, serta tubuh berbentuk lonceng yang hampir tidak bergerak sama sekali di dalam air. Tidak seperti kebanyakan ubur-ubur yang aktif berdenyut dan melayang mencari mangsa, makhluk ini tampaknya adalah predator yang menunggu, bergantung diam tak bergerak, menanti sesuatu yang lebih kecil mendekat cukup jauh untuk ditangkap. Saat kamera terus merekam, beberapa bagian tubuhnya tampak memancarkan cahaya redup. Detail itu membuat sejumlah peneliti berpendapat makhluk ini mungkin termasuk dalam kelompok yang sudah dikenal bernama Crossota. Namun anggota tim lainnya menduga mereka sedang menyaksikan sesuatu yang benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Sebuah spesies tanpa nama, tanpa klasifikasi, dan tanpa catatan ilmiah sama sekali. Hingga hari ini, makhluk itu tidak pernah berhasil diidentifikasi secara resmi. Coba renungkan sejenak, karena mudah sekali membiarkan detail seperti ini berlalu begitu saja tanpa benar-benar meresapinya. Kita punya rekaman video nyata,
tersimpan dengan cap waktu, rekaman yang bisa diverifikasi tentang seekor hewan hidup di lautan kita sendiri yang tidak bisa dinamai secara pasti oleh para ilmuwan. Sementara itu, berbagai badan antariksa menjalankan program teleskop senilai bermiliar-miliar dolar, memindai galaksi yang jaraknya triliunan kilometer, berharap menangkap tanda kimiawi paling samar sekalipun yang mungkin mengisyaratkan adanya kehidupan di luar sana. Padahal ada hewan bercahaya yang belum terklasifikasi melayang dalam kegelapan, kurang dari 4 kilometer di bawah kapal penelitian. Dan tak seorang pun dalam misi itu bisa memberitahu Anda dengan pasti apa sebenarnya makhluk itu. Ini bukan kritikan terhadap para ilmuwan. Ini adalah cerminan betapa sedikitnya bagian dari planet kita sendiri yang sudah benar-benar kita jelajahi. Dan ubur-ubur tanpa nama itu bukan sekadar keanehan yang berdiri sendiri. Ia adalah tanda dari sesuatu yang jauh lebih besar yang terjadi di dalam palung tersebut. Ekosistem utuh yang hidup dan berkembang di sana dengan cara menghasilkan energi yang sama sekali tidak bergantung pada matahari. Kehidupan yang tidak pernah membutuhkan sinar matahari. Ada sesuatu yang hampir semua dari kita anggap sudah pasti. Hampir setiap makhluk hidup di permukaan planet ini bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada cahaya matahari. Tumbuhan menggunakannya untuk tumbuh, hewan memakan tumbuhan itu, atau memakan hewan lain yang sebelumnya memakan tumbuhan. Setiap rantai makanan yang bisa kamu bayangkan pada akhirnya akan berujung pada matahari. Di dasar palung Mariana, seluruh sistem itu runtuh sepenuhnya. Cahaya matahari tidak pernah sekalipun mencapai kedalaman sejauh itu, dan tidak akan pernah. Namun pada tahun 2025, sebuah kapal selam milik Cina yang sedang menjelajahi palung tersebut berhasil menemukan koloni cacing dan moluska yang hidup subur di kedalaman hampir 10 km di bawah permukaan, berkerumun rapat di sekitar retakan dasar laut tempat gas metana merembes keluar dari bawah kerak bumi. Makhluk-makhluk ini bertahan hidup melalui sebuah proses yang disebut kemosintesis. Bakteri khusus yang hidup di dalam dan di sekitar celah-celah tersebut mengubah bahan kimia seperti metana dan hidrogen sulfida secara langsung menjadi energi yang bisa digunakan. Pada dasarnya menjalankan fungsi dasar yang sama seperti fotosintesis pada tumbuhan, hanya saja menggunakan reaksi kimia sebagai pengganti cahaya. Cacing dan moluska itu kemudian memakan bakteri-bakteri tersebut, baik dengan cara mengonsumsinya secara langsung maupun dengan menjadi inang bagi mereka secara simbiosis di dalam jaringan tubuhnya sendiri. Para peneliti menyebut ini sebagai koloni kehidupan hewan paling dalam yang pernah diamati di bumi. Dan temuan ini sangat kuat mengisyaratkan bahwa ada ekosistem-ekosistem tersembunyi di sana yang sama sekali belum pernah kita temukan. Coba pikirkan apa yang sebenarnya dibuktikan oleh semua ini. Kehidupan di planet kita tidak membutuhkan sinar matahari untuk bisa eksis. Memang tidak pernah demikian. Fakta tunggal ini memunculkan pertanyaan yang sangat besar tentang jenis kehidupan seperti apa yang mungkin bertahan di dunia lain dengan menggunakan trik kimiawi yang persis sama. Tempat-tempat seperti Eropa, salah satu bulan Jupiter, yang diyakini para ilmuwan menyimpan lautan cair di bawah lapisan es setebal beberapa kilometer dengan aktivitas ventilasi hidrotermal yang diduga terjadi di dasar lautnya. Atau Enceladus, bulan milik Saturnus, tempat semburan uap air telah terdeteksi menyembur keluar dari retakan di permukaan esnya. Jika kemosintesis mampu menopang seluruh ekosistem dalam kegelapan penuh tekanan di lautan kita sendiri, tidak ada alasan yang jelas mengapa hal yang sama tidak bisa terjadi di tempat lain. Mungkin saat ini juga di bawah lapisan es sebuah bulan yang bahkan belum sempat kita pelajari dengan baik. Tidak jauh dari komunitas ventilasi tersebut, penghuni palung lainnya telah menempuh pendekatan yang sama sekali berbeda untuk bertahan hidup tanpa cahaya. Para peneliti berhasil merekam gambar belut-belut transparan yang meluncur tenang di dalam air dekat zona hadal yang sama. Tubuh mereka hampir sepenuhnya tembus pandang. Selain bentuk kepalanya yang lebih padat menyerupai ikan, belut-belut ini berburu dalam kegelapan total dengan mengandalkan struktur tubuh yang sangat sensitif, bukan penglihatan. Karena memang tidak ada cahaya di sana yang bisa ditangkap oleh mata. Sebagian besar dasar laut di sekitarnya tertutup lapisan bakteri yang tebal, hampir seperti karpet. Lapisan ini menguraikan sisa-sisa makhluk laut yang mati dan materi organik yang perlahan turun dari lapisan laut di atasnya, mendaur ulang nutrisi tersebut kembali ke ekosistem sehingga hampir tidak ada yang terbuang sia-sia.
Para peneliti yang mempelajari hamparan bakteri ini menyebutnya sebagai salah satu alasan utama mengapa kehidupan bisa tetap bertahan di tempat yang hampir tidak mendapat pasokan makanan secara alami. Para ilmuwan yang terlibat dalam riset zona Hadal yang sedang berjalan, termasuk sebuah upaya studi jangka panjang yang dikenal sebagai Proyek MER, menunjukkan bahwa palung ini bukanlah satu hamparan kosong yang seragam. Ini adalah beberapa ekosistem yang saling bertumpuk satu di atas yang lain, masing-masing bertahan dengan strategi yang sepenuhnya berbeda, yang terbentuk secara perlahan selama jutaan tahun dalam isolasi total. Dan meskipun begitu banyak hal yang sudah berhasil didokumentasikan, para peneliti ini masih hanya mengkatalogkan sebagian kecil dari apa yang sesungguhnya ada di sana, sampah yang lebih dulu tiba. Kita mungkin beranggapan bahwa titik terdalam, paling terpencil, dan paling terisolasi di seluruh planet ini adalah salah satu tempat terakhir yang masih belum terjamah di bumi. Ternyata tidak. Pada tahun 2020, para peneliti menemukan spesies baru amfipoda yang hidup di Palung Mariana. Ketika mereka memeriksa jaringan tubuhnya secara seksama, mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Serpihan-serpihan kecil plastik sudah tertanam di dalam tubuhnya. Para peneliti yang mengidentifikasi spesies ini membuat pilihan yang disengaja dalam penamaannya. Mereka menyebutnya Urethanes plasticus, dengan sengaja menamai sebuah spesies berdasarkan polusi yang sudah ditemukan di dalam tubuhnya. Hal ini menjadi cara mereka untuk menggambarkan betapa jauhnya pencemaran plastik telah merambah hampir 7 km di bawah permukaan laut ke dalam habitat yang nyaris belum pernah dijamah oleh manusia sebelum penemuan ini. Alan Jameson, ahli ekologi laut yang memimpin penelitian tersebut, mengungkapkan sesuatu yang layak untuk kita renungkan. Ini adalah spesies yang benar-benar baru, ditemukan di salah satu habitat paling terpencil di bumi. Dan ia sudah terkontaminasi, bahkan sebelum para ilmuwan sempat mempelajarinya dalam kondisi yang mendekati keadaan alaminya yang belum tersentuh. Ekspedisi-ekspedisi lain ke palung tersebut juga mendokumentasikan keberadaan mikroplastik yang tersebar langsung di sedimen dasar laut, ditambah laporan foto yang memperlihatkan kantong plastik dan kemasan yang tergeletak di dekat titik terdalam Challenger Deep itu sendiri. Bayangkan sejenak hal itu. Sampah kita sudah lebih dulu mencapai titik terdalam di planet bumi ini, bahkan sebelum sebagian besar ilmuwan kita berhasil menjangkaunya. Namun anehnya, meski ada polusi, meski ada tekanan yang luar biasa besar, meski ada dingin yang menusuk dan kegelapan yang mutlak, dunia kehidupan tak kasat mata terus berkembang semakin luas seiring peneliti yang semakin teliti mengamatinya. Ribuan spesies yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Sebuah upaya penelitian jangka panjang bernama Proyek Penelitian Lingkungan dan Ekologi Palung Mariana yang dikenal sebagai MER, dirancang untuk mengkaji sampel sedimen yang diambil langsung dari palung tersebut. Berikut lokasi laut dalam ekstrem lainnya di seluruh dunia. Temuan tim itu sungguh mengejutkan. Lebih dari 6.000 spesies mikroba baru berhasil diidentifikasi, organisme yang belum pernah sekalipun tercatat atau diklasifikasikan secara resmi sebelum proyek ini dimulai. 6.000 spesies dari sampel sedimen yang diambil di tempat yang kebanyakan dari kita anggap kosong tak berpenghuni. Ketika para ilmuwan menelaah genetika mikroba-mikroba ini lebih dalam, mereka menemukan sesuatu lain yang patut dicermati. Banyak di antara mereka membawa gen yang secara khusus dirancang untuk mengurai produk sampingan berbahaya yang terbentuk di dalam sel mereka sendiri. Senyawa kimia yang dikenal sebagai spesies oksigen reaktif, jika tidak dikendalikan pada kebanyakan makhluk hidup, dapat merusak DNA dan mempercepat proses penuaan. Organisme-organisme yang hidup di palung laut dalam ini ternyata juga memiliki sistem perbaikan DNA yang luar biasa kuat secara berkelanjutan. Para peneliti meyakini kemampuan ini membantu mereka bertahan dari tekanan luar biasa dan suhu mendekati titik beku sepanjang hidup mereka. Para peneliti yang terlibat dalam proyek ini menyatakan bahwa jenis penelitian semacam ini suatu saat bisa berkontribusi pada pengobatan medis baru, bahkan mendukung masa depan perjalanan manusia ke luar angkasa, bertahan dari tekanan ekstrem, isolasi total, dan tekanan seluler yang terus-menerus adalah persis jenis masalah yang dihadapi para astronot dalam misi jangka panjang. Dengan kata lain, kita mungkin akhirnya belajar bagaimana manusia bisa bertahan di luar angkasa yang jauh, justru dengan terlebih dahulu mempelajari organisme yang belum pernah sekalipun melihat langit. Selama puluhan tahun, kita telah mengarahkan teleskop dan rover keluar,
mencari tanda-tanda kehidupan di planet dan bulan yang jauh, sekecil apapun itu, sekadar untuk membuktikan bahwa kita tidak sendirian di alam semesta. Sementara itu, dasar samudra kita sendiri menyembunyikan udang berbaju baja yang tersusun dari logam. Ubur-ubur bercahaya yang belum bisa dinamai siapapun. Seekor ikan yang hancur begitu tekanan yang membentuk tubuhnya dihilangkan. Sel tunggal seukuran mangga yang menjalankan fungsi seluruh organisme, serta ribuan spesies mikroskopis yang bahkan tidak kita ketahui keberadaannya sampai para peneliti mengamatinya cukup dekat untuk menemukannya. Menurut Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional, kurang dari 5% dasar samudra kita telah dieksplorasi dengan benar. Biarkan angka itu meresap sejenak. Artinya, sebagian besar Palung Mariana dan hampir seluruh samudra di luar itu masih sama sekali belum dipetakan dan belum diteliti. Kita tidak tahu apa lagi yang ada di sana. Kita tidak tahu berapa banyak spesies lain yang melayang melewati kamera yang belum pernah dikirim sedalam itu. Di beberapa bagian palung tersebut, belum ada satupun manusia yang pernah mengunjunginya. Luar angkasa itu sangat luas dan memang layak untuk dijelajahi. Tidak ada yang membantah soal itu. Tapi saat ini, hari ini, ada sebuah dunia asing yang tersembunyi jauh di dasar planet kita sendiri. Dunia yang sudah ada sejak lama, diam-diam membentuk ikan dari tekanan dan udang dari logam, menunggu seseorang akhirnya mengarahkan kamera ke sana. Dan dengar, kalau video ini memberimu sesuatu untuk direnungkan, berlangganan hanya butuh sekitar 3 detik, dan itu benar-benar membantu kami terus membuat konten mendalam seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.